Hari ini adalah minggu yang keempat dari khotbah berseri The Road to the Cross yang akan memimpin kita untuk masuk ke dalam Paskah. Dan ini adalah khotbah kita hari ini, Jalan Menghidupi Identitas Anak. Dan kita akan membahas 5 ayat hari ini, yaitu Roma 8 ayat 13-17. Kita sudah membahasnya ayat 1-15. Terutama hari ini kita akan lihat 15, 16, 17 ya saudara ya. Kita akan membahas dan eksposisinya. Dan kita akan membaca bersama-sama mulai ayat 13. Saudara dan saya membacanya yang ungu dan saya akan membacakan ayat genapnya ya saudara ya. Roma 8 ayat 13 kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab jika kamu hidup menurut daging kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ayat 17 baca yang keras. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Nah, minggu lalu saudara, kita melihat harga dan kehinaan kita ya saudara ya. Jadi melalui karya salib Kristus kita sadar, kita menyadari bahwa kita begitu rusak, kita bobrok. Sehingga Yesus Kristus sang anak Allah harus mati di salib demi menyelamatkan kita. Jadi itu kehinaan kita. Tetapi pada saat yang sama kita juga begitu berharga bahwa melalui karya salib Kristus kita menyadari bahwa meskipun kita rusak dan bobrok, namun kita begitu berharga. Katakan sama-sama, saya berharga. Amin saudara. Karena anak Allah Yesus Kristus harus mati di salib demi menyelamatkan kita. Saudara, berapa harga sesuatu itu ditentukan oleh berapa seorang yang sangat mulia, sangat penting, sangat kaya, rela bayar. Dan kalau saudara perhatikan, saudara dan saya, Allah kita itu rela bayar melalui pengorbanan putranya untuk mendapatkan saudara dan saya. Itulah sebabnya ada sebuah quote dari Archbishop William Temple. Dia bilang, harga diri saya adalah nilai saya di mata Tuhan. Kita ini mestinya gak ada harganya. Tetapi ini merupakan sesuatu hal yang luar biasa. Karena apa? Yesus rela mati untuk saudara dan saya. Jadi minggu lalu inti Roma 8 bagian pertama, Roh Kudus mengaplikasikan dua kebenaran ini. Harga dan kehinaan kita ke dalam hati kita. Sehingga kita mempunyai citra diri yang sebenarnya. Kita ditebus dan dibentuk oleh karya salib Kristus. Citra diri kita ini sehat. Jadi kalau orang percaya diri biasanya sombong. Kenapa? Karena dia berpikir itu gara-gara dia hebat. Tetapi tahukah saudara-saudara dan saya nggak hebat. Kita berdosa, kita bobrok. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, orang yang sombong jadi sadar bahwa dia bukan siapa-siapa. Tapi orang yang rendah diri juga sadar. Kamu mungkin merasa gagal, kamu merasa tidak berharga. Tetapi kalau saudara perhatikan, saudara ini berharga. Itulah sebabnya saudara nggak boleh rendah diri. Maka yang rendah diri diangkat karena saudara memiliki citra diri yang dibentuk oleh karya salib Kristus. Nah, minggu ini di bagian kedua dari Roma 8 kita akan melihat bagaimana Roh Kudus bukan hanya mengaplikasikan untuk supaya kita punya citra diri yang sehat. Tetapi Roh Kudus menunjukkan nilai dan status kita. Kita ini bagian dari keluarga Allah. Saudara dikasih keyakinan melalui Roh Kudus kita diadopsi untuk menjadi anak-anak Allah. Saudara dan saya bukan budak. Saudara dan saya bukan hanya umat, bukan hanya hamba, tetapi kita adalah anak-anak Allah. Kenapa? Kalau sudah perhatikan tema ini gak pernah muncul di kitab Roma, tiba-tiba di Roma 8 ayat 14, 15, 16, 17, tiba-tiba muncul bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah ini kenapa kok penting? Kenapa kok perlu satu khotbah kita katakan ini penting? Karena seringkali kita sudah tahu, iya kan saya anak Allah. Katakan sama-sama, saya anak. Amin. Saudara dan saya adalah anak Tuhan. Mungkin saudara tahu itu secara teologis, tetapi belum mendarat ke hati. Dan hari ini adalah tujuan dari khotbah ini untuk kita sadar bahwa kita ini adalah anak. Nah, kenapa ini penting? Karena begini saudara.
Kalau saudara sadar bahwa saudara punya identitas anak yang unik, saudara punya sebuah sebuah karakter yang unik juga. Karena gini, saudara kan jadi orang yang berani, tetapi orang berani itu biasanya sombong. Kalau Surabaya, opo kon? Opo kon? Gak terima. Orang kayak gitu kan, berani, wani gitu ya. Orang wani itu kadang-kadang itu sombong. Sombong itu, aku berani, gak ada yang bisa ngalahin aku. Tapi kalau saudara sadar bahwa saudara ini berharga karena kasih karunia Tuhan, maka saudara berani tapi tetap rendah hati. Amin, saudara. Saudara, ada orang yang tegas, ada orang yang kuat. Tetapi orang tegas dan kuat itu kadang-kadang orangnya arogan, tinggi hati. Tetapi kalau saudara sadar bahwa ini semua karena kasih karunia, maka ketegasan dan kekuatan saudara itu akan membuat saudara tetap hangat dan penuh kasih. Saudara percaya diri, percaya dirimu bukan didasarkan karena performa saudara, tetapi karena performa Kristus, maka saudara tidak akan mementingkan diri sendiri dan agenda pribadi. Ini sangat berbeda dengan apa yang dunia katakan tentang percaya diri, dunia katakan tentang keberanian, apa yang dunia katakan tentang ketegasan dan kekuatan. Jadi poin saya ada 3 hari ini. Yang pertama, kita tidak menerima roh yang membuat kita menjadi takut. Ya, yang pertama. Yang kedua, kita menerima roh yang menjadikan kita anak Allah. Dan yang ketiga, implikasi identitas anak di dalam hidup kita. Jadi kita akan mulai yang pertama, kita tidak menerima roh yang membuat kita menjadi takut. Yang siap belajar katakan yes. Oke, kalau sudah perhatikan di ayat 15a. Kita baca sama-sama sekali lagi ya. 1, 2, 3. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi apa? Takut lagi. Kenapa saya highlight lagi? Karena begini saudara. Artinya sebelum Roh Kudus masuk, kita ini di bawah roh perbudakan yang membuat kita selalu takut, saudara. Saudara perhatikan ya. Semua paham filosofi, filsafat yang ada di dalam dunia, sistem kepercayaan, sistem pandangan agama yang ada di dunia, itu selalu liberalisme atau legalisme. Saya kategorikan, saya mau ajak saudara pagi ini berfilsafat sedikit ya. Penekanan Injil itu beda banget dengan sistem-sistem yang ada di dunia. Saya taruh yang sini sistem legalisme, yang sini sistem liberalisme. Kalau saudara di Gospel Center Church, apalagi kalau saudara di City to City Church, pasti saudara ngerti. Legalisme ini begini saudara. Artinya saudara itu hidup dalam peraturan, saudara hidup di dalam konservatisme. Jadi orang yang bermoral. Itu legalis. Harus melakukan ini untuk menunjukkan bahwa dia baik. Nah biasanya produk dari sini itu anak-anak yang terkekang, anak-anak yang selalu terkungkung dengan peraturan, mereka ingin bebas. Biasanya orang-orang yang sudah lama di legalisme itu dia pergi ke sistem satunya yaitu liberalisme. Liberalisme itu aku mau bebas, aku gak mau lagi dikekang oleh peraturan, pokoknya aku mau menikmati hidup gitu. Tetapi orang yang menikmati hidup pun akhirnya juga selalu dikasih motivasi ketakutan. Dua-duanya motivasinya ketakutan. Nah saya akan tunjukkan kepada saudara bagian ini. Jadi begini, Injil itu ada di spektrum yang sangat berbeda dari sistem dunia. Sistem dunia itu selalu legalisme atau liberalisme. Injil bukan di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah itu nanti setengah liberal sama setengah legalis gitu. Enggak ya saudara. Tetapi ini sangat berbeda. Nah kenapa kok saya bilang ini yang motivasi ketakutan? Karena begini saudara. Legalisme itu berusaha melakukan hukum karena takut dihukum. Jadi dia berusaha untuk jadi orang baik. Mengikuti hukum karena nanti kalau nggak mengikuti hukum takut dihukum. Namun juga diperbudak dosa dengan ilusi keagamawian. Aku orang baik, aku orang bermoral. Tapi kalau ditanya, kenapa sih kamu kok ibadah? Nah ini saya mau kasih tes sedikit ya. Saudara ibadah kenapa sih? Kalau saudara jawabannya begini. Ya kalau nggak ibadah nanti aku diselentik Tuhan. Wah saudara pernah dengar gitu ya? Wah kayaknya Tuhan itu tukang nyelentik begitu saudara ya. Aku kalau nggak ibadah nanti berkat Tuhan itu nggak turun dalam hidupku. Berarti saudara ibadah bukan karena cinta Tuhan, tetapi karena saudara takut diselentik Tuhan, takut tidak dapat berkat. Jadi saudara takut dihukum. Motivasinya apa? Takut. Betul nggak saudara? Sehingga apa yang terjadi? Saudara tetap diperbudak dosa, tapi ilusinya adalah saudara beragama, saudara orang baik, dan saudara bermoral.
Nah ini legalis saudara. Jadi bisa saja saudara orang Kristen tapi belum Injil. Saudara masih orang Kristen legalisme. Nah ini kita perlu bertobat karena Roh Kudus ditaruh dalam hidup saudara supaya saudara tidak takut lagi. Saudara tidak perlu hidup dalam keadaan seperti ini lagi. Jadi kalau saudara taat itu bukan karena saudara takut konsekuensi tidak taat. Atau takut dihukum. Tetapi karena saudara tahu bahwa saudara sudah ditebus. Nilaimu sudah dibayar lunas. Itulah sebabnya saudara taat karena ucapan syukur. Nah itu saudara. Nah satunya karena mungkin saudara sudah lama di dalam sistem ini. Saudara pergi ke liberalisme. Nah ini liberalisme. Itu takut dengan hukum. Jadi takut juga. Tapi takut nggak mau jadi seperti itu. Akhirnya apa? Anti hukum. Anti hukum. Hukum itu bahasa Yunaninya nomos. Makanya ada yang namanya antinomian, antinomos, nggak suka hukum, pokoknya hedon, pokoknya menikmati hidup. Tetapi karena dia ingin bebas, takut hukum, akhirnya apa? Diperbudak dosa juga. Kok bisa pastor? Ya ini namanya diperbudak dosa dengan ilusi kebebasan. Kelihatannya bebas, namun akhirnya tetap diperbudak kecanduan. Orang yang mau bebas, saya kasih contoh, dia main judi, akhirnya apa? Terbelenggu judi. Orang yang mau materialisme, hedonisme, akhirnya apa? Dibelenggu konsumerisme, akhirnya apa? Dibelenggu hutang. Orang yang mau live life of a party, mereka, aku mau minum-minum, aku mau party-party, akhirnya apa? Jadi alkoholik. Orang mau bebas menikmati hidup, nyoba-nyoba lah. Dia pengen bebas nyoba narkoba, akhirnya kecanduan narkoba. Pengen bebas, seks bebas, akhirnya apa? Kecanduan seks. You name it. Apapun itu, akhirnya motivasinya tetap aja diperbudak dosa. Dan motivasinya apa? Takut. Dua-dua motivasinya takut. Jadi kedua paham lain yaitu legalisme dan liberalisme memberikan motivasi melalui ketakutan. Yang ini takut dikekang, yang ini takut dihukum. Tapi dua-duanya tetap diperbudak oleh dosa. Nah banyak orang yang tanya sama saya, loh Pak kalau bukan legalisme atau liberalisme, kalau saya harus berbuat baik, insentifnya buat saya itu apa? Saya berbuat baik, mengasihi dan mengampuni. Saya kan berbuat baik supaya memang akhirnya diberkati. Atau kalau enggak saya melakukan perbuatan yang baik supaya ada orang lain yang melakukan yang baik kepada saya. Saya tanya balik, jadi yang memotivasi Bapak selama ini berbuat baik itu apa? Takut. Kalau berbuat baik karena takut itu sebenarnya bukan karena kebaikan itu sendiri. Setia sama istri kenapa? Kamu setia sama istri kenapa? Ya kalau nggak setia sama istri nanti keluargaku hancur berantakan, lebih parah nanti hidupku. Jadi kamu setia sama istri bukan karena cinta, bukan karena kasih, bukan karena ikatan perjanjian di pernikahan. Ya itu juga gitu. Itu yang kedua. Jadi sebenarnya kamu melakukan kebaikan karena takut konsekuensi kalau ketahuan selingkuh, ditangkap, tertangkap. Itu bukan motivasi yang tertinggi nilainya. Jadi perhatikan saudara, setiap filosofi lain, setiap agama lain, bahkan orang-orang yang tidak beragama pun, kalau saya tanya, kenapa kamu percaya moral? Kenapa kamu hidup bermoral? Ya karena kalau tidak hidup bermoral, masyarakat akan kacau, kehidupan sosial kita akan kacau balau, tidak berfungsi, akan rusak. Jadi dengan kata lain, setiap orang, setiap agama, setiap filosofi, setiap filsafat mempunyai motivasi yang dimotivasi mentaati peraturan karena apa? Ketakutan. Injil berbeda. Kekristenan berbeda. Coba saudara lihat di Yeskiel 36 ayat 26. Ini dikatakan begini. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Ini janji Tuhan sebelum Mesias datang. Dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan baca sama-sama yang digaris bawahi dan ayat 27. 1, 2, 3. Kuberikan kepadamu apa? Hati yang taat. Ayat 27 baca sama-sama. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Perhatikan saudara. Yang legalisme berusaha mengontrol perbuatan orang dari luar dengan peraturan. Yang liberalisme berusaha untuk membuat orang happy dari perbuatan-perbuatan yang ada di luar. Tetapi Injil
mengubah manusia dari dalam. Rohnya diubah, hatinya diubah. Dikasih apa? Roh Kudus. Jadi kalau saya perhatikan di sini dalam bagian ini, melalui karya salib Kristus, Roh Kudus memberi kita apa? Hati yang baru, menuliskan hukum Allah di dalam hati kita. Sehingga kalau saudara melakukan sesuatu yang baik, kita melakukannya dengan sukacita. Kenapa? Karena kasih Allah. Yang setuju katakan amin. Ini merupakan kekristenan, saudara. Sangat berbeda. Jadi di dalam Kristus, Roh Kudus melahirbarukan kita dan memampukan kita untuk tidak dimotivasi oleh ketakutan, namun dengan sukacita, ucapan syukur. Karena apa? Karena kasih Tuhan kepada kita. Amin, saudara. Jadi hari ini saya bertanya kepada saudara, apakah saudara dimotivasi oleh ketakutan? Jangan-jangan saudara masih ada di dalam legalisme. Atau saudara gak mau dikekang oleh ketakutan, tetapi saudara mau hidup seenaknya. Tapi saudara lupa, itu pun juga kalau saudara masih kecanduan dengan dosa, saudara masih hidup di bawah ketakutan. Apakah saudara menghidupi kekristenan yang sesungguhnya? Nah, kita masuk dalam poin yang kedua. Bagaimana saudara tidak takut lagi? Kenapa? Karena saudara adalah anak. Kita menerima roh yang menjadikan kita anak Allah. Coba kita lihat di 15b. Baca yang sama sebagian 2 ya. Tetapi, 1, 2, 3. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu apa? Anak Allah. Dan oleh roh itu kita berseru apa? Ya Aba, ya Bapa. Katakan sama-sama, saya anak. Katakan pada kanan kirimu, kamu anak gak? Nah, amin saudara. Kita anak. Bahasa Inggrisnya lebih baik lagi. We receive a spirit of adoption into sonship. Kita menerima roh yang mengadopsi kita menjadi anak laki-laki. Nah, saya mau tekankan anak laki-laki. Seakan-akan gini, waduh pastor ini jangan seksis dong. Kenapa sih kok anak laki-laki? Well, by the way, Alkitab bilang sonship. Why son? Mengapa tidak gender yang netral? Kan sekarang lagi musim tuh ya. Kamar mandi aja gender netral gitu. Nggak ada laki-laki, nggak ada perempuan gitu ya. Soalnya ada, siapa tahu ada orang transseksual bingung. Ini aku mau masuk mana ya? Laki-laki atau perempuan? Oh ya, ada kamar mandi gender netral. Semoga Indonesia tidak mengikuti itu ya. Tapi saya dengar ada beberapa yang sudah mulai mengikuti, saudara. Nah, apakah Alkitab ini seksis? Apakah Alkitab ini sangat mengedepankan laki-laki dan membuat wanita itu second class? Tidak. Hal ini sebenarnya menunjukkan suatu doktrin yang sangat radikal. Saya tulis di bawah itu. Tidak lazim di zaman itu. Kenapa? Karena Rasul Paulus menulis di masa di mana wanita itu ditindas dan anak laki-laki selalu mendapatkan warisan kekayaan sedangkan wanita tidak. Tetapi yang Paulus katakan begini. Paulus mengatakan bahwa di dalam Kristus, katakan sama-sama, saya di dalam Kristus. Saya di dalam Kristus. Kalau Anda orang Kristen, baik saudara budak atau orang merdeka, orang kaya, laki-laki, perempuan, saudara semua anak laki-laki, son. Artinya apa? Berhak menerima, memperoleh warisan. Jadi ini merupakan sesuatu yang sebenarnya meninggikan semua derajat macam-macam apapun, male, female, status apapun. Kamu ini anak laki-laki. Jadi waktu Roh Kudus turun, kita menerima sesuatu, yaitu apa? Anak, status anak. Menerima roh anaknya itu. Yohanes 1 ayat 12, Yesus yang ngomong ini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kuasa di sini bahasa Yunaninya adalah exousia, otoritas. Ada sesuatu yang kita miliki pada waktu Anda diadopsi menjadi anak. Saya sampai lihat beberapa komentari, apa arti adopsi? Adopsi adalah proses di mana seseorang yang bukan bagian dari keluarga tertentu secara resmi dibawa ke dalam keluarga itu, dijadikan anggota keluarga yang sah secara penuh dengan apa? Hak, otoritas, dan kuasa dari posisi tersebut. Nah, ada beberapa hal yang Alkitab katakan pada waktu saudara menerima exousia, otoritas itu. Apa saja? Hak apa saja yang saudara terima sebagai seseorang yang diangkat anak? Kalau saudara perhatikan, ada perubahan status. Dulu saudara budak dosa. Dulu saudara adalah musuh Allah.
Tetapi sekarang Anda diadopsi menjadi anak yang dikasihi Allah. Ini adalah kabar baik yang terbesar. Yang setuju katakan amin. Ini luar biasa saudara. J.I. Packer sampai bilang begini. Kalau kamu ingin menilai seberapa baik seseorang memahami kekristenan. Perhatikan apakah orang itu ngerti apa artinya menjadi anak Tuhan. Apa artinya memiliki Tuhan sebagai bapaknya. Jika ini bukan pemikiran yang mendorong dan mengontrol penyembahannya atau pandangannya tentang kehidupan, artinya orang itu tidak memahami esensi kekristenan dengan baik. Kenapa ini penting? Karena kalau cara pandang kita terhadap Tuhan itu salah, maka penyembahan kita, ibadah kita, seluruh pandangan kita terhadap Tuhan juga fondasinya salah. Cara pandangnya salah, lensanya kabur. Saya kasih contoh ya saudara. Kalau kita melihat Tuhan itu seperti kita lihat Santa Claus atau Sinterklas. Santa Claus sama Sinterklas itu tanyanya apa? Kalau misalnya lagi datang ke pesta Natalnya anak-anak itu apa? Ayo mana anak-anak yang baik, anak-anak yang taat. Wah semuanya langsung, kamu anak baik gak? Kalau anak baik baru dikasih hadiah. Tapi kalau tidak baik, nakal, apa yang terjadi? Kalau Sinterklas, suar tepit, pit hitam. Wah, ini anak nakal. Dibawain karung, anaknya udah nangis-nangis, kejar-kejar sampai kenceng-kenceng. Wah, kenapa? Mau dibawa sama pit hitam. Jadi seakan-akan apa? Kalau kamu baik, if you are good, then you get good. If you are bad, you get bad. Kalau kamu baik, kamu dapat baik. Kalau kamu jahat, dapat sesuatu yang jahat. Kalau kita cara pandangnya seperti itu seperti agama pada umumnya. Tahukah saudara, all of us are bad. Kita semua buruk rupa. Kalau saudara melihat Tuhan seperti bos, maka kita melakukan apa yang menyenangkan bos. Kalau kita melakukan apa yang menyenangkan bos, kita dapat insentif. Tapi kalau kita melanggar peraturannya si bos, maka kita mendapatkan SP1. Kita mendapatkan sanksi, maka saudara akan menyembah Tuhan seperti seorang pegawai yang cari upah. Halo? Betul saudara? Saudara masih ingat ya? Waktu Yesus ngomong sama murid-muridnya tentang berdoa dan murid-muridnya tanya, gimana sih caranya berdoa? Yesus bisa loh bilang, pencipta langit dan bumi. Hakim yang adil dan berkuasa. Tuhan yang perkasa. Bisa gak? Bisa. Tapi lihat, waktu Yesus ngajar murid-muridnya berdoa, dia memulainya dengan apa? Bapa kami yang di surga. Tuhan ingin kita memiliki hubungan seperti apa? Anak dan Bapa. Katakan sama-sama, saya anaknya. J.I. Packer meneruskan, our understanding of Christianity cannot be better than our grasp of adoption. Ini susah menerjemahkannya, makanya saya tetap taruh Inggris ya. Cara kita melihat Tuhan dan berelasi dengan Tuhan itu tergantung dari pemahaman kita akan doktrin Alkitab mengenai adopsi. Di mana saudara dan saya diadopsi menjadi anak. Kalau kita nggak ngerti bahwa kita ini anak, kekristenan kita akan melenceng. Kita akan selalu berpikir bahwa Tuhan itu seperti bos, hakim, cukong. Nah kita perhatikan. Coba kita lihat di Roma 15b. Dikatakan begini. Oleh roh itu kita berseru apa saudara? Ya Aba. Baca semuanya. Ya Aba, ya Bapa. Kenapa kok ini penting sekali? Sama bahasa Indonesia tidak diterjemahkan. Aba itu adalah bahasa aslinya. Aba. Katakan sama-sama Aba. Aba. Aba itu adalah pandangan yang sangat akrab. Dekat antara Papa dengan anak. Dan dikatakan berseru. Berseru itu krazo. Bahasa Yunaninya. Berseru, berteriak, menangis anak kecil. Yang manggil papanya. Aba. Papanya langsung datang. Jadi artinya gini. Kita memiliki akses kepada Tuhan sebagai apa? Bapa. Ada 3 hal. Apa itu akses kepada Bapa itu? Yang pertama. Kedekatan. Kita tuh bisa dekat sama Tuhan. Karena dia bukan hanya Tuhan yang jauh. Tapi dia adalah Bapa yang mengasihi umatnya. Banyak dari kita mengetahui status kita sebagai anak di dalam Kristus.
secara teologis, kognitif, saudara tuh ngerti. Lulus APS lagi, tahu. Tapi susah ngerasain. Ngalami status keanaan kita secara empiris. Empiris tuh ngalami. Aku rasain kasih Bapa itu susah. Banyak orang tahu secara teologis. Tetapi susah untuk ngalami. No wonder banyak orang, meskipun dia tahu dia anak, tapi hidupnya seperti anak yatim. Hidupnya seperti budak. Dia selalu harus membuktikan diri. Selalu harus menunjukkan kelayakannya. Menunjukkan bahwa aku ini orang berharga. Selalu hidup di dalam performanya. Selalu hidup dalam ketidakamanan. Selalu hidup dalam ketakutan. Saudara, saya tunjukin foto saya dengan anak saya ya saudara. Nah ini saya dengan anak saya 3 ya. Yang ini udah besar sekali. Ya ini yang pertama Jonathan, dia udah umur 21. Ya yang kedua itu masih baru umur berapa itu? 1,5 tahun kalau nggak salah. Dia sekarang udah umur 16 dan Jane waktu ini fotonya masih 3 tahun. Saudara, anak-anak saya itu tidak harus formal sama saya. Orang mungkin panggil saya Pastor Mike. Saudara, orang mau panggil saya Pak Pendeta, Pak Gembala. Tapi anak saya panggil saya apa? Daddy. Kalau datang ke rumah dia nggak bilang gini, Bapakku Baginda Kristion gitu saudara. Nggak ada yang datang begitu. Nggak ada. Dia ngomongnya Daddy. Saya langsung datang, pasti kita peluk. Saya cium mereka. Saudara, saya punya ribuan teman di Facebook, ribuan follower di Instagram. Saya punya teman sepedaan. Saya punya banyak teman makan. Saya punya teman jemaat. Tapi hanya 3 orang. Hanya 1 orang yang bisa panggil saya sayang. Itu istri saya. 3 orang, yaitu Jonathan, Jedediah, dan Jane yang bisa panggil saya apa? Daddy. Kenapa? Dia punya akses khusus, dekat sama saya. Dia nggak usah formal sama saya. Saya ingat waktu saya khotbah dulu di Amerika, waktu kita merintis gereja anak-anak muda. Waktu itu masih berapa puluh orang. Itu jet yang coklat itu. Dia bisa lari ke depan, saya lagi khotbah itu datang Daddy gitu ya, meluk kaki saya gitu ya. Coba kalau misalnya ada salah satu jemaat lari tiba-tiba meluk kaki saya, kan aneh gitu. Tapi anak saya begitu, dia langsung semua orang ketawa. Kenapa? Karena dia anak, dia punya akses kepada saya. Kenapa? Dekat. Nah, saudara dekat nggak sama Tuhan? Saudara merasakan bahwa saudara bisa datang kepada Tuhan kapan saja. Kedekatan. Yang kedua ada keyakinan. Keyakinan. Kalau saudara perhatikan di Galatia 4 ayat 5. Ini ayatnya mirip sekali sama Roma 8 ayat 15. Ayo baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Sama kan? Berseru itu kerazo, artinya apa? Berseru dan berteriak, menangis dengan suatu tujuan khusus untuk memanggil. Saudara dengarkan ya, perhatikan. Begini urutannya. Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Kita dimampukan untuk berseru, cry out, Bapa. Dengan asumsi bahwa yang dipanggil pasti respon. Kerazo, ada suatu keyakinan, confidence. Kita punya akses bahwa Tuhan itu kalau kita berdoa sama dia, dia pasti dengar. Kenapa? Dia Bapa kita. Katakan sama-sama, Tuhan adalah Bapakku. Amin. Tuhan adalah Bapa kita. Saudara lihat ya ini, foto ini. Ini adalah foto dari White House, Oval Office. Kantornya Presiden Amerika. Orang kalau mau ketemu JFK harus pakai protokol buat appointment itu berapa bulan sebelumnya. Tapi yang punya akses main-main di meja kolongnya dan dipangku oleh sang presiden itu siapa? Anaknya. Saudara tahu Tuhan adalah pencipta langit dan bumi, perkasa, menciptakan segala sesuatu. Dia berdaulat. Tapi siapa yang punya akses kepada dia yang sangat dekat dengan dia? Siapa? Saudara dan saya. Kenapa? Saudara punya Roh Kudus, anaknya. Saudara jadi anak Allah. Yang setuju katakan amin. Coba saudara masukkan itu. Waktu saudara punya masalah, siapa yang pertama kali saudara panggil? Siapa? Saudara pergi ke siapa? Cari utangan? Atau saudara berdoa terlebih dahulu? Nah ini yang ketiga.
ketergantungan. Jadi yang pertama kedekatan, katakan sama-sama kedekatan. Kedekatan. Yang kedua ada keyakinan bahwa dia mendengar kita. Yang ketiga ketergantungan. Coba kita lihat ya bagaimana Yesus sangat tergantung sama Bapaknya. Sehari malam itu sebelum dia disalib, sehari sebelum disalib. Semalam malam dia disalib sebelum disalib. Di Markus 4 ayat 32 sampai 33 ceritanya Yesus sedang ada di Taman Getsemani bersama dengan 3 muridnya. Dia bilang sama murid-muridnya, duduk di sini. Aku akan berdoa. Dan dia bawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dikatakan apa? Ia sangat takut dan gentar. Dia lagi takut. Dia lagi sangat berbeban berat. Karena Yesus tahu sebentar lagi dia harus menanggung dosa manusia. Dia harus disalib. Kemudian lihat. Ia berkata kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Ini perasaan Yesus. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Karena dia tahu sebentar lagi dia akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Dan lihat apa yang dilakukan di dalam doa. Dia berdoa katanya ayat 36. Katanya di sini krazo. Ya Aba, ya Bapa. Tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku. Namun apa yang engkau kehendaki. Pada waktu Yesus merasa takut, waktu Yesus merasa sedih, mau mati rasanya berbeban berat. Yesus datang kepada Bapa, ada suatu ketergantungan. Saya mau tanya sama saudara, ketika saudara berhadapan dengan pencobaan, penderitaan, kesulitan, seruan apa yang keluar dari mulut kita? Siapa saudara panggil siapa? Saudara bergantung sama siapa? Apakah saudara bersungut-sungut? Apakah saudara menyalahkan Tuhan? Apakah saudara komplain? Apakah saudara marah? Saudara protes? Saudara bandingkan hidup saudara dengan orang lain? Apakah itu? Ataukah kita datang dengan doa? Pastor, boleh nggak di dalam doa marah? Boleh. Tapi saudara datang kepada siapa? Bapa. Boleh nggak datang dengan komplain? Boleh. Karena apa? Tempat yang teraman untuk saudara komplain adalah kepada Bapa kita. Yang setuju katakan amin. Di situ saudara bisa datang. Kenapa? Saudara punya akses. Saudara punya kedekatan. Saudara nggak ngerti kenapa ini terjadi. Saudara bisa datang. Coba lihat Ayub. Ayub itu komplain. Ayub marah. Ayub nangis. Ayub protes. Tetapi kepada siapa? Kepada Tuhan. Dia datang. Dan waktu dia berdoa justru di situ hatinya diselaraskan. Hatinya diubah pada waktu saudara datang kepada Bapa. Yesus memiliki ketergantungan kepada Sang Bapa. Di dalam Kristus kita memiliki status anak seperti Yesus kepada Bapa. Maka kita juga bisa datang kepada Bapa. Pertanyaannya, kepada siapa kita bergantung? Martin Lloyd Jones berkata begini. Allah tidak lagi menjadi Allah yang jauh bagi kita. Dia berbicara tentang status anak. Dia bukan Allah yang kita percayai hanya secara intelektual, teologis, dan doktrinal saja. Itu semua mungkin terjadi pada orang yang bukan anak. Penyembahan dan doa kita ini spontan. Ini adalah spontanitas seorang anak yang melihat kepada bapaknya. Dan bukan hanya spontan, tetapi percaya. Seorang anak kecil yang mempercayai, tidak menganalisa. Dia tahu bahwa Aba adalah bapaknya. Orang dewasa mungkin memandang dari jauh dan bersikap sangat formal, seakan berhadapan dengan orang penting. Tapi anak kecil datang sambil berlari ke arah papanya, langsung memeluk kaki ayahnya. Dia memiliki hak yang tidak dimiliki orang lain. Insting itu ada di dalam setiap anak, sehingga dia berseru apa? Aba, Bapa. Apakah kita menjalani kehidupan kekristenan dalam pemahaman bahwa Tuhan itu Bapa kita? Seringkali kita hidup seperti anak yatim, padahal punya Bapa yang lebih dari segala Bapa. Mungkin sudah bilang, Pak, tapi saya ini ya nggak punya orang tua, papa yang baik. Papaku itu mengabuse aku. Papaku tuh ninggalin keluarga kita. Aku tuh sakit hati sama papaku. Perhatikan, Mazmur 68 ayat 6-7. Saya nggak ada di sini, saya bacakan buat saudara. Tuhan adalah Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah kita.
di kediamannya yang kudus. Saudara tahu, saudara mungkin tidak punya hubungan yang baik dengan Bapa di dunia. Tapi kita punya Bapa di surga, di mana saudara bisa datang kepadanya. Karena saudara bukan lagi musuhnya, tetapi sekarang saudara diangkat, diadopsi jadi anak-anaknya. Yang setuju katakan amin. Katakan sama-sama, saya anaknya. Amin. Yang ketiga, implikasinya apa? Identitas anak dalam kehidupan kita. Coba kita lihat ayat 17. Ini implikasinya, ayat 17. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan jika kita adalah apa? Anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Stop dulu sampai di situ ya saudara. Saudara, masalahnya kalau saudara dengar begini, aku ahli waris. Aku menerima janji-janji Allah. Selalu apa? Hubungannya apa? Langsung saudara mikirnya kekayaan, ya kan? Aku akan diberkati Tuhan. Gini loh saudara ya. Seringkali kita selalu mengkonotasikan warisan dan janji-janji Allah dengan hal-hal yang materi. Apakah itu bisa? Termasuk pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Tuhan pasti tolong. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah ini aminnya biasanya paling banter. Ini kok gak banter ya? Berarti saudara kurang percaya kalau Tuhan itu ini sudah terlalu tinggi imannya. Oh, aku sudah tidak peduli dengan hal-hal yang materi. Oh, puji Tuhan saudara. Tapi saudara percaya kalau Tuhan itu bisa menolong saudara dan memelihara saudara dalam hal-hal yang materi. Pertolongan-pertolongan setiap hari. Yes. Itu termasuk, tetapi bukan itu yang dimaksud warisan kekal di sini. Lantas apa maksud warisan kekal yang kita miliki sebagai anak? Ahli waris kerajaan Allah. Ada banyak sih saudara. Itu bisa satu khotbah sendiri. Saya pernah khotbah itu. Heir of God. Tapi ya ada satu ayat yang menunjukkan cukup lengkap. 1 Petrus 1 ayat 3-4. Ini dalam versi MILT. Ya. Saya bacakan buat saudara. Ayat 3. Diberkatilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang sesuai dengan rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali ke dalam pengharapan yang hidup. Jadi kita punya pengharapan. Katakan sama-sama pengharapan. Pengharapan. Melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Ke dalam apa? Warisan yang tak dapat binasa, tidak bercela dan tidak dapat pudar. Yang tersedia bagi kamu di mana? Di surga. Jadi ini warisannya itu warisan kekal. Katakan sama-sama kekal. Kekal. Warisan kekal adalah keselamatan kekal di dalam Kristus. Saudara tahu, saudara itu dulu musuhnya Allah. Mestinya dihukum. Tetapi sekarang saudara ini bisa hidup damai bersama dengan Tuhan. Bahkan diganti statusnya. Bukan lagi musuh. Bukan cuma hamba. Tetapi apa? Anak-anak Allah. Jadi warisan kekal kita ini kita punya Tuhan. Tuhan ada di pihak kita. Tuhan merangkul kita. Tuhan menjadi Bapak kita. Tuhan mendengarkan kita. Kita bisa dekat sama Tuhan. Kita bisa punya keyakinan bahwa Tuhan mendengarkan kita. Kita bisa bergantung sama Dia. Itulah warisan yang lebih besar. Itulah sebabnya tadi kita nyanyikan. Yesus adalah harta abadi kita. Yang setuju katakan amin. Ini adalah warisan kekal kita, saudara. Apakah ada pemeliharaan secara jasmani? Ada. Tapi kalau itu pun misalnya gagal. Bukan Tuhan yang gagal, tetapi memang dunia sedang menuju kepada kebinasaan. Tuhan tetap ada di pihak kita. Pertanyaannya begini, apakah Tuhan itu cukup bagi kita? Atau kita hanya mau Tuhan untuk hal-hal yang lain? Apakah Tuhan cukup bagi kita? Ini pertanyaan yang sangat dalam. Coba diproses. Kalau jodoh yang kamu damba-dambakan itu tidak datang-datang, apakah Tuhan cukup bagi saudara? Kalau terobosan yang saudara tunggu-tunggu, terobosan keuangan yang saudara doakan tidak terjadi, apakah Tuhan cukup buat saudara? Kalau doa yang saudara naikkan dan permohonan yang kamu puasakan dan pergumulkan itu tidak dikabulkan, apakah Tuhan cukup buat kita? Kalau sampai kita ini harus ibadah tanpa AC, nggak ada sound system, nggak ada kursi, saudara-saudara di bawah, kita nyanyi akapela, nggak ada AC dan nggak ada kemewahan ini, apakah Tuhan cukup bagi kita untuk kita bisa memuji Dia?
Kalau Tuhan itu cukup, maka kita bisa damai, bisa rest dalam keadaan apapun. Kalau Tuhan itu cukup, maka kita tidak perlu membuktikan diri kepada semua orang bahwa kamu itu berharga. No, karena kamu sudah berharga. Karena apa yang Tuhan lakukan. Kita jadi orang yang sangat secure, aman, berani tapi rendah hati, tegas dan kuat namun hangat dan penuh kasih. Percaya diri namun tidak mementingkan diri sendiri. Kalau sudah perhatikan tadi, ahli waris, orang-orang yang berhak menerima janji Allah, kapan menerimanya? Kapan kamu bisa merasakan bahwa saat kamu tidak punya apa-apa lagi, Tuhan itu akhirnya hanya satu-satunya yang kamu punya. Yaitu, coba baca yaitu, 1, 2, 3. Yaitu jika apa? Kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ini tidak pernah dibaca, saudara. Let me tell you, saudara semua pasti saat ini mengalami semacam penderitaan, pasti. Mungkin saudara dicukupi secara materi, tapi ada penderitaan yang lain. Di saat saudara menderita itu, waktu saudara memahami warisan kekal yang kita miliki di dalam Yesus Kristus, bahwa Tuhan ada di pihak kita, Tuhan bersama dengan kita, Tuhan dekat dengan kita, kita bisa bergantung sama Tuhan. Pemahaman itu akan memampukan kita terus bertekun di dalam iman pengharapan, sehingga kita tidak takut saat kehilangan hal-hal yang baik. Kalau ada hal-hal yang baik, semua itu fana loh, saudara. Bisa diambil kapan saja. Saya harus siap bahwa satu hari saya bukan lagi seorang suami. Bisa saja istri saya diambil Tuhan. Atau mungkin istri, saya harus kehilangan saya. Harus siap. Kita semua akan menghadapi itu. Tapi kita tidak takut saat hal itu datang. Kenapa? Kita punya Tuhan. Kita adalah anak-anaknya. Dan kita berani menghadapi situasi yang terburuk sekalipun dalam kehidupan yang fana itu. Makanya saudara di dalam kartu ini, sadarkah kita bahwa Roh Kudus meneguhkan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Memberi keyakinan bahwa kita punya warisan kekal di dalam Kristus. Sehingga kita tidak takut saat kehilangan hal-hal yang baik. Dan berani menghadapi situasi yang buruk dalam kehidupan yang fana. Kenapa? Karena saudara dan saya adalah anak-anaknya. Saudara bisa kuat. Bukan karena kamu kuat. Tetapi karena Bapa yang kuat memegang tangan kita. Memegang masa depan kita. Memegang hidup kita. Yang setuju katakan amin. Saudara, saya pernah membaca quote. Yang menurut saya quote ini kurang tepat ya. Tapi saya mau bacakan buat saudara. Supaya saudara sadar bahwa ini gak cukup. Ada quote-nya begini. Kita semua pernah ditolong Tuhan di masa lalu. Kalau hari ini hatimu dingin, imanmu lemah, kamu lagi putus asa, ingatlah pekerjaan Tuhan di masa lalumu saat Tuhan menolongmu. Jangan lupakan itu. Itu akan menguatkanmu. Bagus ya. Tapi let me tell you, itu gak cukup. Membuat hati saudara merasakan keintiman dengan Bapa yang mendalam dan merasakan kasih Bapa yang sesungguhnya. Ingat pertolongan Tuhan di masa lalu. Misalnya, saudara gak punya duit, dapat terobosan keuangan. Terus sekarang saudara ada masalah dengan duit lagi, terus saudara ingat, dulu aja lo Tuhan pernah mencukupi. Saudara gini ya, kalau saudara cuma ingat itu, gak akan cukup. Wah, pastor ini terlalu radikal, masa sih seperti itu? Lihat bangsa Israel, setiap hari dapat mana loh. Saudara dapat terobosan keuangan, itu paling tidak ada yang transfer, ada ini mana turun dari langit. Geluduk. Saudara, keren gak? Keren. Bangsa Israel lihat, laut terbelah jadi 2. Wih, coba bayangkan saudara ke Bali ya. Tiba-tiba laut terbelah jadi 2.
Bertobat enggak lo? Bertobat pasti. Tapi buktinya apa? Bangsa Israel enggak bertobat, bersungut-sungut. Bangsa Israel punya apa? Tiang awan, sore-sore matahari terbenam, tiang awannya itu jadi api. Itu apakah enggak kayak Marvel, Avenger keren? Jadi setiap hari loh dia lihat itu. Itu miracle setiap hari. Tapi apa? Buat dia bertobat enggak? Enggak bertobat. Jadi gimana caranya bertobat? Gimana caranya kita itu bisa terus mengalami kehangatan kasih Bapa? Perhatikan di sini. Pengalaman dengan Roh Kudus yang membuat kita mengalami kasih Bapa hanya dapat terjadi saat apa? Memandang karya penebusan Kristus di kayu salib. Kenapa ini penting? Perhatikan saudara. Roh Kudus memampukan kita berseru, kraso, Aba, Bapa. Kok bisa itu terjadi? Karena ada satu momen waktu Yesus berseru. Yesus tidak pernah bilang Allahku. Dia selalu panggil Bapaknya Bapakku, Bapakku. Namun Yesus pada waktu dia disalib, dia berseru, dia berteriak, dia menangis. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apa yang terjadi di salib? Karena disalib, sang anak, Yesus adalah sang anak. Dia ditolak bapaknya, dia dihukum bapaknya, dia diabaikan bapaknya, dia diisolasi bapaknya, dia diremukkan oleh bapaknya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan di Yesaya 53 ditimpakan kepada dia. Supaya kita yang adalah musuh Allah, kita gak masuk hitungan, diterima jadi anak Bapa, dibebaskan dari perbudakan dosa, dikasihi seperti Yesus dikasihi, didampingi sebagai anak yang didampingi Bapa, dipulihkan statusnya jadi anak sebagai seorang ahli waris. Itu yang Tuhan lakukan buat kita. Saudara dan saya seorang ahli waris, seorang anak. Kesaksian pribadi, saudara. Seperti tadi ada yang tanya sama saya, Pak, gimana kalau saya nggak punya hubungan yang baik dengan papa saya? Jujur, saya tidak memiliki hubungan yang baik dengan papa saya. Kalau sudah tahu, papa saya, Dr. Daniel, dia dibesarkan sebagai seorang anak yatim piatu. Dari umur 5 tahun dia sudah kehilangan kedua orang tuanya, papa saya. Dia dibesarkan bersama dengan adiknya oleh paman-pamannya, encik-enciknya. Dia punya satu adik laki-laki. Tapi waktu mereka jadi dokter muda, papa saya waktu itu sudah hampir lulus dokter. Adiknya waktu itu jadi dokter muda. Adiknya pun dipanggil Tuhan, sakit meningitis. Waktu masih umur 20 something. Jadi papa saya seorang yatim piatu dan sebatang kara. Dia tidak punya figur ayah. Dia dioper-oper ke paman-pamannya. Maka dia pun jadi ayah yang tidak sempurna. Dengan segala kekurangannya saya mengucap syukur dia bertobat dan terima Yesus. Tapi waktu saya masih kecil, saya masih ingat. Papa saya dulu sering abuse mama saya sebelum bertobat. Saya pun sering dipukul oleh papa saya. Keras, pakai sabuk, pernah ditodong pisau, suruh makan muntah saya sendiri. Cukup memberikan saya banyak trauma. Dengan latar belakang seperti itu membuat saya juga tidak memiliki figur ayah yang baik. Saya memiliki banyak masalah di awal pernikahan. Saya juga memiliki banyak masalah dengan anak saya yang pertama. Karena waktu saya masih kecil, saya dikerasi papa saya juga sangat keras kepada dia. Jonathan itu melihat saya dulu sama Novi kalau berantem itu pecah-pecahin barang. Ini sebelum Injil ya saudara, sebelum jadi hamba Tuhan. Hancur semuanya. Anak saya lihat dia nangis ketakutan di pojok. Saya pernah pecahkan figura di depannya dia. Dia nangis ketakutan. Dia pernah bikin salah pas lagi setelah saya berantem sama istri saya
lampiaskan kemarahan saya kepada anak saya waktu dia masih kecil. I feel so guilty. Waktu Jed sama Jane, saya udah terima Injil, saya udah ngerti. Jadi Jed sama Jane udah jauh lebih baik. Tapi anak saya Jonathan itu yang lahir di awal pernikahan begitu banyak mengalami krisis dan pergumulan. Jadi dia merasakan imbasnya. Nah, saya waktu mulai mengenal gospel, saya berusaha membawa suatu rekonsiliasi dan pemulihan. Tapi saya belum menemukan celahnya sampai satu hari. Ada suatu waktu umur 16 tahun. Anak saya tegur tentang sesuatu. Waktu itu istri saya lagi bisnis trip di US. Saya sendirian dan waktu itu anak saya ngelakuin sesuatu, saya lupa apa. Tapi saya tegur dia salah. Dan saya tegur dengan baik, saudara. Kamu itu gini, dia gak seneng, mukanya itu cemberut, terus dia nunjukin sikap yang kurang sopan. Dia masuk ke kamar, banting pintu. Saya digituin. Ini apa-apaan ini anak? Nah, waktu saya mulai marah, saya udah pingin ngikutin, tak dobrak aja ini, jedar gitu. Saya pikir gitu ya, saya mau ajakin, kamu ngapain kayak gitu? Dan saya mau ngajak nantang dia. Mentang-mentang kamu sudah besar sekarang. Dia lebih besar dari saya kan. 187 tingginya. Wah, saya pikir kurang ngajar ini. Mendidik. Tapi puji Tuhan. Nah, disinilah Injil ya. Hei, kamu lagi marah ini artinya ada berhala yang terusik dalam hatimu. Stop dulu. Jangan ke kamar itu. Kayaknya ada yang ngomong gitu. Nahan saya. Saya walk away, saya mikir kenapa ya saya marah. Ya karena kamu merasa tidak dihormati oleh dia. Tapi dalam hati, seakan-akan Roh Kudus mengingatkan firman. Berapa kali kamu tidak hormat sama Tuhan. Tapi Tuhan yang adalah Bapakmu mengampuni kamu. Waduh, berapa kali kamu kurang ngajar. Tidak mengasihi. Tapi Bapakmu setia mengasihi kamu. Waduh, Terus dia bilang, dalam hati, saya diingatkan. Diingatkannya ayat klise. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mengaruniakan anaknya. For God so loved that he gave. Dia mengasihi dan dia memberi. Kamu tahu, kamu gak layak dikasihi. Tapi Tuhan mengasihi dan dia memberi dirinya bagi kamu. Dia memberi anugerah. Kamu gak layak terima. Waduh, saya meleleh. Pertamanya sudah mau dobrak. Langsung Tuhan ampuni. Waktu itu kamu harus nunjukin kasih itu. Saya datang ke kamarnya. Saya ketok. Saya bilang. Dengan lembut saya bilang. Jonathan. Kamu tadi marah ya sama Daddy. Dia diam aja. Saya pegang pundaknya. You know. Kamu tadi salah. Dan kamu marah sama Daddy. Tahu nggak? Daddy sering salah sama Tuhan. Dan Daddy sering marah sama Tuhan. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan sayang sama Daddy. Tuhan ampuni. Hari ini, Daddy sering banyak salah sama kamu dulu waktu masih kecil. Mungkin Daddy sering abuse kamu. Aku minta maaf. I'm sorry if I hurt you. Saya kaget, saya cuma pegang begini, saya cerita itu. Langsung dia nangis. Dia wah, besar anaknya saudara. Nangis, saya gak pernah lihat itu. Saya rangkul dia. Kita sama-sama nangis bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Nah, malam itu adalah permulaan dari sebuah rekonsiliasi. Karena akhirnya meskipun saya tidak punya hubungan yang baik dengan ayah saya. Tapi hari itu saya diingatkan bahwa saya punya Bapak yang sempurna yang mengasihi saya. Dan dengan itu saya bisa memberikan kasih saya yang saya terima dari Bapak. Meskipun saya nggak sempurna jadi Bapak, banyak salah. Tapi saya bisa memberikan kasih Bapak itu kepada anak saya. Dan itu terjadi berulang-ulang sampai pergumulan kita, saya dengan anak saya, direkonsiliasi. Tim Keller bilang gini, Yesus Kristus kehilangan status anak yang layak diterimanya. Supaya apa? Kita bisa memperoleh status anak yang tidak layak kita terima. Kenapa?
Karena dia adalah Bapa yang mengasihi kita. Amin saudara. Perenungannya, berapa banyak kita hidup dalam ketakutan. Seperti anak yatim. Kita menjalani kehidupan dalam pemahaman bahwa Tuhan adalah Bapa, atau sering kita hidup seperti budak anak yatim. Ataukah kita hanya melihat kebaikan Tuhan dalam terobosan jasmani pemeliharaan yang fana, atau kita pandang pada karya salib Kristus. Mari sama-sama bertobat dari hidup seperti budak. Atau cuma tahu secara teologis. Minta Roh Kudus menuntun hati kita mengalami dan merasakan kasih Bapa. Dulu saudara musuh, tetapi sekarang saudara semua anak-anak Allah, dan dia Bapa kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin saudara. Mari sama-sama bangkit berdiri. Karena Injil kita tidak lagi hidup dalam ketakutan, namun hidup dengan sukacita karena kasih-Nya bagi kita. Karena Injil kita tidak hanya bersyukur akan berkat jasmani, tapi senantiasa kagum akan indahnya salib, penebusan Allah melalui salib Kristus. Karena Injil kita tidak hanya mengetahui status kita secara teologis, kognitif, tapi Roh Kudus menuntun kita untuk merasakan kasih Bapa. Amin saudara.